Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Materi kita kali ini masih melanjutkan seri bilangan bulat, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang merasa belum menonton video tentang penjumlahan dan pengurangan, silahkan cari di playlist channel ini. Baik, mari kita mulai saja. Perkalian bilangan bulat disimbolkan dengan tanda kali atau huruf X seperti ini dan memiliki aturan-aturan yang harus kalian perhatikan dan kalian ingat. Aturan itu apa saja? Di sini sudah saya sebutkan, sudah saya tuliskan ada 5. Bilangan asli dikalikan dengan bilangan asli, hasilnya adalah bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Kalian bisa menonton video yang sebelumnya. Sedangkan bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan asli. Bilangan asli dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan asli, hasilnya juga bilangan bulat negatif. Jika bilangan bulat dikalikan dengan 0, hasilnya juga 0. Untuk lebih memudahkan kalian dalam mengingat, di sini sudah saya buatkan satu rangkuman yang bisa kalian catat di buku tulis kalian, bahwa tanda positif dikalikan dengan tanda positif, hasilnya adalah positif. Jadi di sini tanda positif dan negatif bukanlah tanda tambah dan tanda kurang. Jadi kalian harus mulai membiasakan membedakan antara operasi hitung dengan tanda bilangan. Jika operasi hitung itu nanti akan menghasilkan nilai berdasarkan jenis bilangannya. Contohnya positif dikali positif, hasilnya positif. Jika bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya juga negatif. Di sini dapat disimpulkan bahwa tanda yang sama akan menghasilkan nilai positif. Positif dikali positif, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya juga positif. Jika tandanya berbeda, positif dengan negatif atau negatif dengan positif, hasilnya negatif. Mari kita lihat contoh soalnya. 2 tidak ada tanda di sini, positif atau negatif, maka disepakati bahwa nilainya adalah positif. Dikali juga tidak ada tanda positif atau negatif, maka disepakati nilainya positif. Sehingga positif dikali positif sesuai dengan aturan, maka hasilnya positif. Kenapa positif tidak ditulis? Menjadi kesepakatan bahwa positif yang tunggal maka tidak ditulis. Berikutnya negatif 3 dikali negatif 5. Di sini kenapa negatif ditulis? Sudah kesepakatan untuk membedakan, untuk memudahkan bahwa tanda di sini bukanlah tanda kurang. Sehingga cara membacanya negatif 3 dikali negatif, bukan negatif 3 dikali kurang 5. Saya ulangi, negatif 3 dikali negatif 5, bukan negatif 3 dikali kurang 5. Karena tanda di sini bukanlah tanda kurang, melainkan tanda bilangan. Sehingga negatif dikali negatif
sesuai aturan hasilnya adalah positif. Begitu juga dengan soal yang selanjutnya. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Sudah sesuai aturan. Bagaimana dengan pembagian? Pembagian juga sama aturannya dengan perkalian, karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya juga positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanda yang sama dari dua jenis bilangan ketika dibagi, maka hasilnya adalah positif. Jika tanda berbeda dari dua bilangan dibagi, maka hasilnya negatif. Berikut contoh soalnya. 4 dibagi 2. Di sini tidak ada tanda, maka disepakati bahwa nilainya positif. Cara membacanya positif 4 dibagi positif 2. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif 12 dibagi negatif 3. Hasilnya positif 4. Begitu seterusnya. Mudah bukan? Semoga video kali ini bermanfaat. Kita akan bertemu di video selanjutnya, yaitu tentang operasi hitung campuran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.